Oke, ulangi ya. Nah, X-line. Maaf ya, lupa direkam. Saya ulangi lagi, belum lupa. Oke, mumpung X-line doang. X-line. Nah, fungsinya sama seperti construction line, hanya dia lebih dinamis dalam apa namanya tuh pembuatannya. Kita klik titiknya satu, dia bebas kemana-mana aja. Dia membutuhkan dua titik. Titik kedua misalnya kita taruh di sini. Di sini sejajar. Nah, kalau misalnya tegak lurus seperti ini, kita X-line lagi, kita spasi aja, pilih ke bawah. Nah, dia sama seperti construction line, ujungnya nggak tahu di mana. Dan perbedaan construction line sama X-line ini adalah, kalau construction line itu kan dia warnanya merah, dia punya layer sendiri. Kalau X-line dia layernya itu sama dengan garis nyata. Jadi tipe garis dan apa namanya warna garisnya, ketebalan garisnya sama dengan garis nyata. Itu perbedaan X-line dan construction line, kayak gitu ya. Jadi karena kalau construction line kita harus sesuaikan lagi layernya dengan garis nyata. Kalau X-line kita nggak perlu. Bedanya seperti itu. Penggunaannya bagaimana? Tergantung situasi. Maunya lebih mudah pakai construction line atau X-line, dua-duanya diperbolehkan. Tergantung dengan kondisinya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, ini masih jalan kan? Masih dong. Oke. Nah, sekarang materi berikutnya mengenai Dimsti. Oke, Dimsti. Dimsti itu digunakan untuk mengatur apa namanya gaya ukuran yang diinginkan. Mulai dari jenis huruf, terus ukuran hurufnya, dan lain sebagainya. Nah, Dimsti itu sebenarnya minggu lalu udah sedikit dibahas ya. Cuman saya bahas sedikit lagi. Kita kalau untuk apa namanya startup yang milimeter atau metrik, dia pasti menggunakannya AM ISO. Kalau dia menggunakan imperial atau yang inci gitu-gitu, dia pakai ANSI seperti itu. Nah, cara mengaturnya bagaimana? Kita klik AM ISO. Ini secara umum ya, masih apa namanya pengaturan ukuran secara umum. Kita modify. Nah, di sini kita bisa atur misalnya di bagian lines. Oke, di tab lines ini kita bisa atur warnanya mau seperti apa, line tipenya seperti apa, line weight-nya bagaimana, itu bisa kita atur di sebelah sini. Oke. Nah, kalau extension line itu garis tambahannya itu juga sama seperti itu. Ini dimension line itu yang ada panahnya ini, extension line yang ini. Beda ya extension line sama dimension line. Dimension line itu yang ada panah sama yang udah nyambung langsung sama angkanya. Kalau extension line itu yang menghubungkan ukuran sama bendanya. Itu namanya extension line. Oke. Nah, terus symbol and arrow. Nah, symbol and arrow ini kita bisa ngatur ukuran apa bentuk panahnya itu seperti apa. Mau close field, close blank dan lain sebagainya ada di sini. Yang second berarti ya awal dan akhirnya seperti apa. Dan terus leader. Itu bisa macam-macam deh. Nah, arrow size itu kita bisa ngatur ke ukuran apa namanya panahnya. Semakin besar kita ngasih ukuran angkanya, berarti ukuran panahnya semakin besar seperti itu. Terus kita masuk ke teks. Nah, teks ini termasuk yang banyak dipertanyakan. Kita misalnya mau tipe teks stylenya seperti apa, atau bisa juga dipilih langsung. Misalnya ini juga kita bisa lihat misalnya bisa juga apa ya, previewnya kayak gini. Terus font name-nya bisa dipilih juga, bisa ISO cepur dan lain sebagainya. Ini bebas kayak gimana aja, tergantung kebutuhan juga. Lebih jelasnya pakai yang mana. Bisa dicek juga kayak gimana hasilnya gitu. Misalnya ISO cepur, kira-kira kayak gini bentuknya. ISO cepur. Ini kebanyakan yang dipakai ini sih, ISO CPEUR. Ini banyak yang dipakai. Kenapa dipakai kita ISO cepur ini? Kenapa banyak dipakai? Karena ukurannya termasuk yang paling jelas apa namanya penglihatannya seperti itu. Terus font style.
bisa regular atau italic. Kalau italic udah tahu ya, artinya dia miring seperti itu. Terus apa namanya, height-nya juga bisa diatur di sini. Kalau saya 2 atau gimana, silakan. Height 2. Kalau jadi 0, bisa juga. Text height. Mari, ya keluar. Text height. Tuh kalau 2 tuh gede banget. Kita jadiin 0 aja. Set current. Kayak gitu, arrow size-nya udah oke, text-nya udah oke. Nah, terus apa ya? Oh ya, text alignment-nya kita usahakan align with dimension line. Kalau kita misalnya kita pilih horizontal gitu ya, kita oke. Hasilnya tuh kayak gini jadinya. Saya misalnya ini deh. Jadi semua angkanya tuh jadi horizontal gitu. Sedangkan kalau misalnya teksnya kita jadiin align with dimension line, dia jadinya gini. Kalau yang miring, kalau yang apa yang biasa kayak gitu. Oke, itu bedanya. Dimsti. Setelah itu edit doang. Dimsti. Oke. Kalau primary units itu kita bisa untuk apa namanya, ngatur presisinya, berapa angka di belakang koma kayak gitu. Itu juga bisa diatur di precision. Terus apa lagi ya, alternate units nggak terlalu kita pakai. Toleransi itu nanti kita pakai ketika apa namanya, membutuhkan ukuran yang benar-benar detail. Kayak misalnya ini kita pakai symmetrical, dia bukan symmetrical, sorry, deviation. Nah, deviation itu maksudnya gimana? Deviation itu dia ada titik tertinggi sama titik terendahnya. Kalau toleransi ini banyak digunakan kayak misalnya untuk poros, untuk lubang yang benar-benar tuh istilahnya harus benar-benar presisi gitu loh. Jadi tingkat kepresisiannya harus menyampai tingkat tersebut baru bisa dilanjutkan produksinya seperti itu. Oke, di oke dulu. Oke, coba di oke dia sih gimana coba. Nah, dia muncul ya, kayak gini nih. Kalau misalnya kita kasih intoleransinya yang tadi, dia muncul kayak begini. Jadi ada plus 01, minus 01 gitu ya. Cara apa namanya? Cara ngaturnya gimana gitu kan? Misalnya kayak gini nih. Nah, saya ini kan ada ukuran 15 plus 01 minus 0,1 gitu ya. Cara ngukurnya gimana? Kita klik ukurannya, dia muncul di sini nih. Plus 01 atau minus 0,1. Kalau misalnya kita mau bikin 0,5, dia langsung berubah. Oke. Sampai sini lumayan jelas. Oke, lanjut. Yes. Jangan ngobrol. Jadi gini, apa namanya? Ini toleransi ya. Dimsti. Cuman ini kalau misalnya umum toleransi. Ini kan tadi tabnya udah dijelasin, yang tab terakhir ada tab toleransi. Metodenya kalau deviation dia itu dia ada upper value sama lower value, alias titik tertinggi sama titik terendahnya. Digunakan kalau misalnya benda tersebut tuh benar-benar harus presisi dan ada toleransinya beberapa kayak gitu kan. Cuman itu kalau misalnya dikasih, kalau di set dari Dimsti, dia bakal semua ukuran pakai toleransi. Itu bagus, hanya saja merepotkan ke yang bikin, operator atau mekaniknya, karena apa namanya, ada kesulitan dan mereka juga istilahnya bisa membuat harga barang tersebut menjadi lebih mahal.
Itu jadi ngaruhnya ke produksi kayak gitu. Kita non dulu, kalau kita non dia hilang semua. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau ngasih gimana nih? Kita mau ngasih ukuran gitu kan. Emang ngasih toleransi gitu. Kita klik ukurannya. Nah, ini toleransinya kita masukin. Metodenya mau kayak gimana? Ini kan metodenya nih. Pilih kayak gimana. Ini ada di sini. Ada symmetrical, deviation, kita klik deviation, dia muncul. Baru kita atur di sini. Kayak gitu. Itu toleransi. Kalau misalnya apa namanya yang berupa lubang, misalnya kayak gini nih, ini kan berupa lubang. Dia pakai fit, toleransi yang fit. Oke. Apa fit itu sesuaian. Kalian ini nggak sih pas di kuliah diajarin toleransi dan sesuaian? Diajarin. Nah, kayak gitu. Dia bisa diatur di sini. Tipenya berapa? H7, H sekian kayak gitu. Nih. Ya ada data-datanya juga ya. Ini lebih advance sih jatuhnya. Kalau dijelasin satu-satu bakal makan waktu banyak. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Nah, sekarang kendalanya adalah kalau misalnya nih untuk lingkaran, kan bagusnya itu bentuknya nggak kayak gini ya penunjukannya, ya kan? Nah, caranya gimana? Kayak gini. Kita ke dimsti lagi. Nah, kita sekarang fokuskan ke diameter atau radial. Radial itu ke radius, diameter berarti diameter. Kita modify. Oke. Nah, teksnya kita pilih horizontal. Horizontal selalu. Oke. Terus apa ya lainnya ya? Oh enggak, itu aja deh. Terus center marsnya oke, dimension lain. Kalau udah, jadi pertama ini ya dulu text alignment-nya kita masukin ke horizontal, kita close. Dia jadi seperti ini. Benar-benar ada. Jadi kalau misalnya kita naikin ke atas dia tetap horizontal gitu ya, nggak miring-miring. Bagusnya seperti itu sih. Begitu juga dengan radius. Kita dimsti. Kita masuk ke radius. Kita modify. Nah, ini text alignment-nya juga jadi ke horizontal. Kayak gitu. Oke. Setelah itu saya ada kalau nggak salah apa ya yang mau di ini. Row size bukan, center mass non, above dimension height, proceeding dimension bukan, jog angle, length, extension lines. Oke. Sampai sini situ dulu. Oke, untuk dimsti gimana, ada pertanyaan? Biasanya jadi kayak begini ya. Coba kalau misalnya mas dan mbaknya ngasih dimensi, hasilnya kayak gini apa enggak? Terutama untuk bagian radius sama jari-jarinya. Karena diusahakan untuk diameter dia lurus, apa namanya, panahnya ada 2. Terus kalau untuk radius jarinya garisnya itu nyatu sampai ke titik sumbunya. Coba dulu.